Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal-soal mengenai barisan aritmetika, ya. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan membahas soal-soal tentang barisan geometri. Jadi sebelumnya barisan aritmetika, nah kali ini barisan geometri, ya. Untuk teorinya dan rumus-rumusnya adik-adik bisa baca sendiri di buku ya. Jadi pada intinya geometri itu kan adalah barisan geometri itu adalah barisan ya yang rasionya itu konstan. Jadi antar suku yang berdekatan rasionya atau perbandingannya itu konstan ya. Misalnya antar suku ketiga bagi suku kedua itu akan sama dengan suku ke-6 bagi suku ke-5 misalnya ya. Itu akan sama. Jadi suku keempat bagi suku ketiga itu nilainya sama dengan suku ke-10 bagi suku ke-9 misalnya ya. Jadi rasionya itu konstan. Oke, untuk teori lebih detailnya silakan adik-adik baca sendiri di buku. Di sini kita hanya akan membahas soal-soalnya langsung, ya. Nah, di sini kita ingat lagi rumus suku ke n. Suku ke n pada barisan geometri itu adalah suku pertama U1 ya. Suku pertama kali rasio pangkat n kurang 1 ya. Jadi seperti itulah. Jadi barisan geometri itu mengikuti pola rumus seperti itu. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Suku kedua dan kelima suatu barisan geometri adalah 2 dan 54. Jadi suku kedua itu adalah 2, kemudian suku kelima, ya suku kelima ya, suku kelima itu adalah 54. Nah, kemudian kita mau cari suku keempatnya berapa ya. Oke. Nah, coba kita terapkan rumus di kanan itu ya. Jadi UN itu berarti U2 ya. U2 jadi N-nya sama dengan 2. Ini sama dengan ya suku pertama kali rasio N kurang 1, 2 kurang 1 ya, berarti R pangkat 1 gitu aja ya. Kemudian U5 itu berarti U1 ya. Jadi ini sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Nah, oke. So ini U1 R N-nya 5, 5 kurang 1 4 ya. Nah, ini tadi ini sama dengan 54. Oke. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 1, yang ini persamaan 2 ya. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, ini kita gabung aja nih, coba kita gabung. Atau sebelumnya coba kita lihat dulu U4 ini. U4 ini kan persamaannya gini ya. Jadi suku keempat yang ditanyakan pada soal U1 R 4 kurang 1, 3 ya. Nah, gitu. Oke, jadi kita mau cari U1 R pangkat 3. Itu ya, U1 R pangkat 3. Nah, kalau kita gabungkan kedua persamaan ini, ya, kedua persamaan ini kita gabungkan, nah kita bisa lanjutkan tuh U5-nya. U5 sama dengan U1 R pangkat 4 ya, U1 R pangkat 4. Atau kita hapus saja U5-nya. Langsung U1 R pangkat 4 kan sama dengan 54 ya. Ini kita bisa buat gini, U1 R kali R pangkat 3 gitu ya. Ya kan, U1 R, R pangkat 3. Nah, U1 R-nya 2 nih. Jadi 2 kali R pangkat 3 ya, sama dengan 54. Nah, gitu ya. Oke, jadi R pangkat 3 sama dengan 54 bagi 2 ya. Berapa tuh? 54 bagi 2. 27 ya. 27 ya. Nah, maka R itu adalah akar pangkat 3 dari 27 ya. Berarti 3 ya. 3 ya. Oke. Nah, kita udah dapat nih rasionya ya, R pangkat 3. Nah, berikutnya kita bisa mencari tuh U4-nya. Sebetulnya kita bisa cari lagi U1 dulu ya. Setelah kita dapat R ini kita cari U1 suku pertama. Tapi bisa sih kita lanjutkan saja ini sekalian ya. Jadi ini U1 R kali R
kuadrat gitu ya. Nah, U1R kali R kuadrat. Nah, U1R-nya udah ada sana 2 ya. 2 kali R kuadrat. 3 kuadrat 9. Ya kan? Maka suku keempat itu adalah 18 ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, nomor 2. Nah, jika A, B, C, D, E membentuk barisan geometri dan A kali B kali C kali D kali E adalah 125, maka di antara kelima suku barisan itu yang dapat ditentukan nilainya adalah suku keberapa. Oke. Jadi ini kita punya U1, jadi U1, ini U2, U3, U4 dan U5 ya. Waduh. Ini ada U1, ini U2, U3, U4, U5 ya. Nah, di antara 5 U ini, di antara 5 suku ini, yang mana yang kita bisa tentukan nilainya? Oke, coba kita lihat dulu ini persamaan ini ya. Kita tulis ulang. Jadi A kali B kali C kali D kali E ya. Alias ya U1 kali U2 gitu aja ya. Kali U2 kali U3 kali U4 kali U5 ya, sampai U5 ya. Sama dengan 128. Oke. Nah, kita tahu tadi ya, persamaan suku ke N itu adalah suku pertama kali rasio ya. Jadi suku pertama kali rasio pangkat N kurang 1 gitu ya. Maka U1 ini, U1 itu adalah ya U1 ya. U1 itu adalah U1, sedangkan U2 itu adalah sesuai rumusnya sana ya. U2 itu berarti U1 kali R gitu ya. Terus U3 itu U1 kali R kuadrat. Nah, U4 itu U1R pangkat 3, sedangkan U5 itu adalah U1R pangkat 4. Nah, oke, 128. Nah, ya. Ini nih masing-masing suku ya. Ini U1, U2, U3, U4, U5 ya. Oke, coba kita lanjutkan. U-nya ada berapa nih? U-nya ada 5 ya. U-nya ada 5, maka kita tuliskan jadi U1-nya ya. U1-nya ada 5. U1-nya ada 5, maka U1 pangkat 5 kali R-nya, waduh. R-nya ini R pangkat 3 ya, R pangkat 3. Pangkatnya kita jumlahkan ya, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Jadi R pangkat 10 sama dengan 128 ya. Maka bagaimana ini? Kita faktorin dulu deh. Ini kan kita bisa tuliskan gini ya, U1 R kuadrat pangkat 5. Bisa nggak gitu? Nah, U1 R kuadrat pangkat 5. Bisa ya? Sama dengan 128. Oke, ya bisa ya. U1 R kuadrat pangkat 5. Sudah 128. Nah, berarti kita bisa cari nih U1 R2 ini sama dengan akar pangkat 5 dari 128 ya. Dan U1 R kuadrat ini tidak lain adalah ini, U4 ya. Jadi ini adalah suku keempat nih. Nah, suku keempat ini bisa kita cari ternyata. Jadi jawabannya adalah D. Oh, sorry. Bukan U4 ya. Ini bukan U4 yang ini nih. Yang ini adalah U3 ya. Ini kan? Nah, ini kan U3 tadi ya. Sorry. U3 ya. Jadi ini adalah U3. U3 suku ketiga ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 3. Wow, ini dicampur dengan materi logaritma. Kita sudah pernah membahas tentang materi logaritma ya. Silakan dicek saja video saya sebelumnya. Langsung saja kita ya. Jika U6 adalah 64 ya. U6 ini
adalah 64. Langsung aja kita tuliskan persamaannya ya. U4 itu adalah U6 itu adalah U1 R pangkat 5 ya. Sama dengan 64. Nah, dan itu ada dannya tuh. Yang itu ya. Log U2 tambah log U3 tambah log U4 sama dengan 9 kali log 2. Nah, awas, 9 ini bukan basisnya ya, tapi 9 ini kali ya. 9 kali log 2 gitu ya. Log U2 tambah log U3 tambah log 4 tambah 9 log U2. Maka nilai U3 adalah berapa? Oh, ini yang kita mau cari. U3-nya ya. U3, kita tahu U3 itu adalah U1 R kuadrat. Nah, ini yang kita mau cari. Ya. U1 R kuadrat. Nah, ini coba kita teruskan dulu logaritma ini ya. Ini kan jadi log agak panjang ini. U2 itu kan U1 kali R ya. Tambah log U3 itu U1 R kuadrat, ya kan? Tambah log U4 itu U1 R pangkat 3. Nah, ya. Oh, yang dicari ini U3-nya ini ya. Yang ini ya. Oke, coba kita lanjutkan aja dulu persamaan logaritma ini ya. R pangkat 3 sama dengan 9 kali log 2 ya. 9 kali log 2. Nah, sekarang kita terapkan nih sifat logaritma. Kita tahu log A kali B itu ini sama dengan log A tambah log B ya. Ini kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, kita pakai sifat itu, maka ini bisa kita gabungkan nih ya. Nih. Jadi jadi log dalam kurung U1R kali U1R kuadrat kali U1R pangkat 3. Ya, gitu ya. Oke. Sama dengan 9 kali log 2. 9 kali log 2 ini bisa kita buat gini. Log U pangkat 9. Ya, ini kita sudah bahas kok di video saya sebelumnya. Silahkan dinonton. Kita bahas belajar tentang logaritma. Nah, ini udah sama nih, sama-sama lognya di sini, maka kita bisa tuliskan gini, U1R ya, atau kita kalikan aja dulu semua ya. Ini log U1-nya ada 3, U pangkat 3 ya, R 6 ya, R pangkat 6 ya, sama dengan log 2 pangkat 9. Nah, ini udah sama, maka kita bisa tuliskan U pangkat 3 R pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 9. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ya, nah ini kita bisa buat gini lagi, U R kuadrat pangkat 3 ya, U R kuadrat pangkat 3 bisa ya. Nah, ini U2 pangkat 3 kita bisa buat pangkat 3. Nah, oke. Maka yang di dalam kurungnya sama kan? Yang di dalam kurungnya jadi sama ya, yaitu UR kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 3 ya, 8. Oke ya. Oh, ternyata ketemu nih. Ini U1 ya, U1. Nah, U1R kuadratnya 8. Nah, ini kan U3. Loh, ini berarti kita nggak pakai yang ini ya. Ini ya. Kita nggak pakai. Nah, ini udah dapat ya, U3 sama dengan U1R kuadrat, yaitu 8. Oke. Oke.
Nomor berikutnya, nomor 4, jika X1, X2 akar-akar persamaan kuadrat berikut itu, dan X1K dan X1K, X2 merupakan suku pertama, kedua, ketiga suatu barisan geometri dengan rasio tidak sama dengan 1, rasio tidak sama dengan negatif 1, maka X1 tambah K tambah X2 ya. Oke, kita tulis dulu persamaan kuadratnya itu. Jadi X kuadrat kurang 3K tambah 5 X ya tambah 2K tambah 3 sama dengan 0. Oke, ini kita dengan jelas bisa menentukan bahwa A-nya di situ sama dengan 1 ya. Koefisien di samping X kuadrat ya. Terus B-nya itu di sampingnya X, yaitu itu ya. Nah, itu kan B-nya adalah negatif 3K, atau gini deh, langsung aja negatif dalam kurung 3K tambah 5 gitu ya. Sedangkan si C-nya adalah 2K tambah 3. Nah, itu kan. Jadi itu A, B, dan C-nya ya. Oke, adik-adik tentu masih ingat ya persamaan kuadrat. Sejak SMP sudah dipelajari ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah, jadi ada A, B, dan C di situ sebagai koefisien. Dah, kita mau cari ini ya. Namun sebelum itu, nah, kita sudah dapatkan A, B, dan C-nya. Berikutnya, kita tahu kalau akar itu disebut akar-akar persamaan, itu X-nya itu ya, akar-akar persamaan. Kita tahu kalau kita cari X1 kan X2, X kuadrat ini punya akar-akar persamaan 2 ya. X1, X2 itu sesuai pada soal ya. Nah, X1 tambah X2 ini kan adalah negatif B per A ya. Sedangkan X1 kali X2 itu adalah C per A. Oke. Nah, coba kita cari dulu X1 tambah X2-nya. Kalau X1 tambah X2, maka sama dengan negatif B per A. 1 ya. Berarti negatifnya habis ya. Jadi tinggal 3K tambah 5. Kemudian kalau X1 kali X2 ya, X1 kali X2 itu C per A. Jadi ini bagi 1 ya, A nya 1. Jadi 2K tambah 3. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di soal dikatakan bahwa X1, K, dan X2 ini merupakan barisan geometri. Ini X1 suku pertama, K suku kedua, X2 suku ketiga ya. Nah, ini ya. Oke. Maka kita bisa mencari K ini. Kita bisa mencari suku di tengah itu bisa. Ya, mencari suku di tengah. Untuk rumus mencari suku tengah di barisan geometri itu mudah. Jadi suku tengah itu sama dengan akar ya, suku di kanannya atau suku terakhir kurang suku pertama, suku terakhir kali suku pertama. Nah, gitu aja. Itu mencari suku di tengah. Ini barisan geometri ya. Suku di tengah K sama dengan akar kuadrat dari X2 kali X1 ya. Nah, seperti ini. Atau kalau kita mau pakai kuadrat juga boleh. Di sini jadi kuadrat ya. Kuadrat terus ini kuadrat saja ya. Akarnya hilang. Nah, seperti itu. K kuadrat sama dengan X2 kali X1. Nah, kemudian kita bisa substitusi persamaan ini nih ya. Jadi K kuadrat itu kan sama dengan X2 kali X1. X2 kali X1 itu adalah 2K tambah 3 ya. Maka kita bisa buat K kuadrat kurang 2K kurang 3 sama dengan 0. Ini jadi persamaan kuadrat lagi di sini ya. Nah, ini kita faktorin saja langsung karena mau mencari K di sini ya. Mau mencari K. Suku di tengah ya.
mau mencari suku di tengah. Nah, di sini ya, bagaimana nih pemfaktorannya ya? Gini ya. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan K-nya itu nilainya 3 atau K-nya negatif 1 ya. Nah, sekarang kita mencari jawaban dari X1 tambah K tambah X2 ya. Nah, untuk atau gini, X1 tambah X2 tambah K. Gitu aja ya, saya buat gitu sengaja karena X1 tambah X2 nya ini kayaknya saya simpan di belakang karena X1 tambah X2 nya sudah ada ini ya. Jadi sama dengan 3K tambah 5 terus itu tambah K ya. Nah, itulah X1 tambah X2 tambah K. Nah, kalau K-nya kita ambil 3, kita ambil 3 tes ya, ambil 3. Maka ini jadi 9 tambah 4 tambah 3 ya. Berarti berapa? 16 ya. Oke, itu ada jawabannya. Kalau kita ambil negatif 1 ya. Kalau kita ambil negatif 1 itu jadi 3 kali negatif 1 negatif 3 tambah 5 tambah negatif 1 gitu ya. Nah, ini tentu tidak ada opsinya ya. Jadi kita ambil yang 16 ini. Oke. Oh, sorry. Ini keliru ya. Ini harusnya 5. Aduh. Ini 5. 5 ya. Nah, 5 berarti ini 17 ya. 17. Berarti jawabannya adalah B. Sorry ya.